Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang komunikasi data dan jaringan. Untuk dari pengertian komunikasi data sendiri adalah pertukaran data antara dua buah perangkat bentuk media transisi seperti kabel kawat. Jaringan komputer adalah suatu yang penting perannya. Manfaatnya, mahasiswa mempunyai kepenguasaan dan kedalaman pengetahuan pada mata kuliah pengantar tata kelola teknologi informasi terkait dengan materi yang dipelajari. Kemampuan akhir yang diharapkan, mahasiswa mampu menjabarkan dan menjelaskan konsep-konsep dasar dalam teknologi informasi, baik itu perangkat keras maupun perangkat lunak, serta konsep-konsep dasar dalam tata kelola teknologi informasi, dan mampu menjabarkan bagaimana manfaat teknologi informasi secara etis dalam berbagai aspek kehidupan. Indikator ketetapan dalam menjalankan terkait komunikasi data dan jaringan. Di dalam bab ini kita akan mempelajari tentang 3 subbab, yaitu komunikasi. Pengertian dari komunikasi itu sendiri adalah pertukaran data antara dua perangkat melalui beberapa bentuk media transmisi seperti kabel kawat. Untuk terjadinya data komunikasi, perangkat harus berkomunikasi menjadi sebuah bagian dari sistem komunikasi. Sebab yang kedua yaitu transmisi data. Transmisi data merupakan proses untuk melakukan pengiriman data dari salah satu sumber data ke penerima data menggunakan komputer atau media elektronik. Sebab yang terakhir akan mempelajari tentang jaringan. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer yang didesain untuk dapat berbagai sumber daya, ya contohnya brain dan CPU, berkomunikasi atau serial maupun pesan instan, dan dapat mengakses informasi peramban web. Selanjutnya materi tentang lebih detail komunikasi akan dijelaskan oleh teman saya. Jenis-jenis komunikasi ada 2, yaitu A. Infrastruktur terestrial. Aksesnya dengan menggunakan media kabel dan nirkabel. Untuk membangun infrastruktur terestrial ini membutuhkan biaya yang tinggi, kapasitas bandwidth yang terbatas. Biaya yang tinggi dikarenakan dengan menggunakan kabel tidak dipengaruhi oleh faktor cuaca, jadi sinyal yang digunakan cukup kuat. B. Yaitu melalui satelit. Aksesnya menggunakan satelit. Wilayah yang dicakup akses satelit lebih luas sehingga mampu menjangkau sebuah lokasi yang tidak bisa dijangkau oleh infrastruktur terestrial, namun membutuhkan waktu yang lama untuk berlangsung prosesnya 47 komunikasi karena adanya gangguan karena radiasi gelombang matahari atau sun outtakes yang terjadi paling parahnya setiap 11 tahun sekali. Karakteristik komunikasi ada 4, yaitu pengiriman. Pengiriman adalah sistem yang harus mengirimkan data ke tujuan yang sesuai. Data harus diterima oleh perangkat yang dimaksudkan atau pengguna dan hanya oleh perangkat atau pengguna. Yang kedua yaitu akurasi. Sistem harus memberikan data yang akurat. Data yang telah diubah dalam transmisi dan meninggalkan sumber. Data yang tidak dapat dikoreksi tidak dapat digunakan. Yang ketiga ada ketepatan waktu. Sistem harus mengirimkan data pada waktu yang tepat. Terlambatnya dikirimkannya data maka tidak akan berguna.
Yang keempat ada jitter, mengacu pada variasi waktu kedatangan paket. Ini adalah keterlambatan yang tidak merata dalam pengiriman paket audio atau video. Yang selanjutnya adalah komponen komunikasi. Ada 5, yaitu pesan, pengirim, penerima, media transmisi, protokol. Saya akan menjelaskan satu persatu. Pesan adalah informasi data untuk dikomunikasikan. Bentuk populer dari informasi termasuk teks, angka, gambar, video, dan audio. Pengirim adalah perangkat yang mengirimkan pesan data. Hal ini dapat berupa komputer, workstation, handset telepon, kamera video, dan sebagainya. Penerima adalah perangkat yang menerima pesan. Hal ini dapat berupa komputer, workstation, handset telepon, televisi, dan lain. Media transmisi adalah jalur fisik di mana pesan berjalan dari pengirim ke menerima. Beberapa contoh media transmisi masuk kabel, twisted pair, kabel koaksial, kabel serat optik, dan gelombang radio. Yang terakhir ada protokol. Protokol adalah seperangkat aturan yang mengatur komunikasi data. Merupakan kesepakatan antara perangkat yang saling berkomunikasi. Materi selanjutnya adalah transmisi data yang akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang transmisi data. Media transmisi data. Kabel wired biasa digunakan untuk melakukan transaksi data. Terdapat beberapa macam yang diantaranya adalah sebagai berikut. Kabel pilin, UTP, wired, atau yang bisa dikenal dengan unsealed twist pair. Kabel ini biasanya digunakan untuk melakukan transmisi melalui jaringan komputer seperti di kantor-kantor. Koaksial kabel ini terdiri dari 2 macam konduktor yang dipisahkan dengan menggunakan isolator. Serat optik. Kabel ini bisa disebut dengan fiber optik, di mana kabel yang dapat mengirim informasi dengan cara mengantarkan informasi atau data menggunakan gelombang. Media transmisi data. Ini kabel wireless WiFi atau yang dikenal dengan wireless adalah media transmisi ungated, yang mana media ini hanya bisa mentransmisikan data dan tidak dijadikan untuk pemadu transmisi data yang terdapat pada jaringan. Ini biasanya dilakukan dengan menggunakan sebuah alat bantu yang dikenal dengan antena atau transceiver, radio, microwave, inframerah, dan infrared. Selanjutnya, jaringan. Tujuan jaringan komputer. Jaringan komputer memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. Banyak pengguna dapat saling berbagi printer tunggal dengan kualitas tinggi dibandingkan memakai printer kualitas rendah di masing-masing meja kerja. Yang kedua, jaringan membantu mempertahankan informasi agar tetap andal dan up to date. Sistem penyimpanan data terpusat yang dikelola dengan baik memungkinkan banyak pengguna mengakses data dari berbagai lokasi yang berbeda. Selanjutnya, yang C, jaringan membantu mempercepat proses berbagi data atau data sharing. Transfer data pada jaringan selalu lebih cepat dibandingkan sarana berbagi data lainnya yang bukan jaringan. Yang D, jaringan memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi dengan lebih efisien. Surat dan penyampaian pesan elektronik merupakan substansi bagian besar sistem jaringan. Yang E, jaringan membantu usaha dalam melayani klien
mereka secara lebih efektif. Akses jarak jauh ke data terpusat memungkinkan karyawan dapat melayani klien di lapangan dan klien dapat langsung berkomunikasi dengan pemasok. Jenis-jenis jaringan. Yang pertama adalah LAN atau Local Area Network. Local Area Network merupakan jaringan komputer yang sering digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dan workstation dalam suatu kantor, suatu perusahaan untuk memakai sumber daya atau resource atau misalnya printer. Secara bersama-sama saling bertukar informasi yang masih dalam satu area. Selanjutnya adalah MAN atau Metropolitan Area Network. Hampir sama dengan LAN yang merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya digunakan teknologi yang sama dengan LAN. Selanjutnya adalah WAN, Wide Area Network. Jenis jaringan ini memberikan layanan lebih luas lagi dibanding MAN, yaitu dapat menghubungkan suatu wilayah bahkan negara maupun antar benua. Selanjutnya adalah Wireless Local Area Network. Jaringan nirkabel merupakan suatu solusi terhadap komunikasi yang tidak bisa dilakukan dengan jaringan menggunakan kabel. Selanjutnya adalah Personal Area Network. Merupakan jaringan antara dua atau lebih sistem komputer yang berjarak tidak terlalu jauh. Biasanya jenis jaringan yang satu ini hanya berjarak 1-5 meter saja. Untuk rangkuman, komunikasi data adalah pertukaran data antara dua perangkat melalui beberapa media transmisi seperti kabel kawat. Jaringan komputer adalah suatu yang penting perannya. Dalam jaringan, lebih dari satu komputer bisa saling berkomunikasi. Rangkuman, komunikasi data adalah pertukaran data antara dua perangkat melalui beberapa bentuk media transmisi seperti kabel kawat. Jaringan komputer adalah suatu yang penting perannya. Dalam jaringan, lebih dari satu komputer bisa saling berkomunikasi sehingga memudahkan komunikasi dan sharing. Jadi komunikasi data jaringan yang sedang kita pelajari tidak terlepas dari kinerja perangkat-perangkat. Dan tentunya pengembangan perangkat tersebut tidak pernah berhenti karena pengguna internet yang semakin tinggi di dunia. Terima kasih. Cukup dari kelompok kami, yaitu dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.